Oh, oke, Ah mantap. ya, ternyata belum ya. Oke, sekarang sudah aman. Terima kasih. Ya, jadi kuantisasi ini adalah pembulatan. Karena kita memiliki sinyal analog yang seperti ini, yang dia continue dari sisi waktu dan continue dari sisi amplitude, artinya amplitudenya bilangan real bisa di mana saja. Nah, dengan adanya sampling, maka keberadaan sinyal sebenarnya tidak di setiap saat, tetapi hanya pada sampling time saja. Dalam hal ini, kalau di sini 2 sampel per second, maka sinyal itu ada terdefinisi di menit ke setengah, menit ke satu, detik ke setengah, detik ke satu, detik ke satu setengah, yang nilainya adalah ini nih. Kemudian di sini, dan ini adalah pembulatan ke bawah. Ya, sehingga yang di sini 0, akhirnya bentuk sinyalnya kayak gini. Nah, ini dibulatkan. Ini juga jatuhnya di sini bulatkan ke bawah. Ini di sini, di sini. Kemudian di sini. Nah, jadi ini sample and hold sebetulnya ya. Disampel di situ, setelah itu dianggap sama tahan. Nah, makanya sinyalnya seperti itu, maka bentuk digitalnya jadi kayak gini, yang merah nih. Nah, kalau kita lihat di tabel sekarang, sudah dipahami ini ya, cuma pembulatan saja, lookup table saja. Kalau angkanya misalkan ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan bilangannya sekitar 3,5. Nih, 3,4. Sampel pertama angkanya 3,4 diambil dibulatkan ke bawah atau diambil integernya sehingga dapatnya 3 dan dalam biner 3 itu 011. Sangat mudah ya? Ada yang nggak ngerti? Terlalu mudah ini ya. Ini hanya lookup table saja. Hasil sampling dapat ini, angka-angkanya real. Setelah itu dalam desimal, karena dia cuma 3 digit, dapatnya ini. Gimana kalau hasil sampelnya ternyata 1000? 1000,1. Jadi dapatnya berapa sinyalnya? Outputnya? Outputnya berapa? Ah, ini ketua kelas harus pegang ini satu berarti ini. Sudah dibersihkan atau yang di depan aja ya. Biar bicara. Halo. Ya, oke. Dan mikrofon di atas sudah ada yang pegang juga satu ya. Aman, Pak. Yang di atas mahasiswa. Halo, Pak. Oke, baik. Minggu ini saya akan mengajar di 7601. Minggu depan saya mengajar di atas, jadi gantian aja naik turun ya. Oke, kalau misalkan sinyal saya ternyata hasil samplingnya adalah dalam hal ini 11,1 misalkan, jadi berapa outputnya? Oke, yang di bawah dulu, kelas bawah, yang pegang mic. Hasil sampel saya ternyata sinyalnya 11,1. Berapa output quantizer ini? 11 bukan, Pak? Bukan 11. Jadi apapun yang terjadi di atas ini mau berapa, ya dia kan cuma segini. Clipping jadinya. Jadi dapatnya ya 3 saja karena dia sorry. Jadi dapatnya dia angkanya 7 ya maksimal karena ini 111. Nah, kita juga ngeset suara nih kalau ADC mikrofonnya mixernya terlalu tinggi sehingga harusnya ke atas tapi karena dia clipping akhirnya suaranya pecah karena kepotong gitu ya. Karena kemampuan ADC-nya cuma segini. Nah,
Ini adalah contoh bagaimana sebuah sinyal dikuantisasi hanya menggunakan 3 bit, sehingga levelnya hanya 8. Nah, kalau mixer atau biasanya nih yang di smartphone ya, yang di smartphone itu minimal itu menggunakan minimalnya menggunakan 16 bit. Kalau 16 bit ada berapa level? Ada berapa level kalau 16 bit? Kalau 8 bit ada berapa level? Berapa level? 32, Pak. Geser ke belakang. Ada berapa level kalau saya punyanya 8 bit? ADC-nya 8 bit. 2 pangkat 8. Ini kan kalau 3 ada 8 level karena 001 sampai 11 ini kan ada 8 toh? Ya? Oke. Terus ke belakang mikrofonnya. Kalau 16 level 16 bit jadi berapa? 2 pangkat 16, Pak. Berapa tuh? 2 pangkat 6 berapa? 64. Ah, 2 pangkat 10 berapa? 1024. 1024 kali 64 berapa? 1000 kali 64, 64 ya 64 kilo ya. Iya, Pak. Jadi 65536 itu kan. Jadi ada 65.000 level kalau 16 bit. Dan rata-rata yang sekarang itu 24 bit. Ya, 24 bit. Jadi ada 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. Kemudian yang satu lagi mega berarti. Kalau 2 pangkat 10 kilo, kalau 2 pangkat 20 mega. Kalau 2 pangkat 30 giga ya. Oke, baik. Saya akan bertanya nanti ke kelas yang di atas ya. Itu tolong forward terus kepada yang paling ujung karena hot seat kita ada yang di belakang mikrofonnya. Ya, biar bersiap-siap. Nah, itu adalah cara bagaimana kita mengkonversi dari analog ke digital. Maka disebut sebagai ADC, analog to digital conversion. Alatnya disebut analog to digital converter. Nah, biasanya kalau seperti ini nih, saya mau nanya ke yang di atas. Mikrofonnya kasih kepada yang di pojok. Oke, Mau Pak, pojok diukur kiri atau dulu ya. kanan. Kasih ya. Nah, saya mau bertanya, nih, bitrate dari konverter kita yang kita lihat sekarang ini berapa? Yang di pojok kanan di layar ini, siapa nama Anda? Siap-siap ya, nanti bisa lari ke sini juga. Oke, nama Anda siapa? Raka, Kedengaran kan namanya siapa? Raka, Pak. Oke, suaranya kurang dekat ke mulut kayaknya. Nama saya Raka, Pak. Oke, segitu ya, agak teriak aja enggak apa-apa. Karena kita berjauhan, teriak aja. Oke, saya mau bertanya, saya punya ADC yang karakternya seperti terlihat di sini, ada tabelnya. Berapa bitrate ADC ini? Dalam 1 detik dia menghasilkan berapa bit? Kalau Anda bingung, colek teman Anda yang di dekat Anda. Berapa bitrate? Bitrate itu
berapa bit per detik yang ditimbulkan, yang diproduksi, yang dihasilkan oleh ADC ini? Ayo sebelahnya. Hello? Tunggu bentar, Pak. Lihat ini biar nggak lama. Lihat nih. Lihat. Kita, aduh saya sebentar, saya mau ambil dulu wireless mic-nya ya biar tangannya pegang dua. Oke, sudah ada jawaban belum? Lihat jawabannya sangat gampang, lihat. 1 detik itu adalah dari sini sampai sini. Saya pakai ini ya. Waduh, ininya belum bisa nih, saya belum bisa menggambar. Ya sudahlah, ini aja. 1 detik itu adalah dari sini sampai sini durasinya nih. Dalam 1 detik dia mengambil 2 sampel, sampel pertama, sampel kedua. Setiap sampel adalah 3 bit. Ini 3 bit, ini 3 bit. 6 bit. Dalam 1 detik 6 bit, jadi 6 bit per detik. 6 bit per detik. Ya, jadi ini ADC yang sangat-sangat jelek ya, karena bitrate-nya kecil, ya. Bitrate kecil itu karena dia cuma 3 bit dan sampling rate-nya juga cuma 2. Nah, sementara kalau yang mixer yang standar itu biasanya bitnya menggunakan 24, sementara sampling rate-nya 192.000 sampel per second. Nah, saya mau tanya sekarang, tetap kepada Anda yang di pojok yang tadi belum jawab. Kalau yang ini hanya 3 bit, resolusinya ya, kuantisasinya hanya 3 bit. Resolusinya hanya 3 bit, kuantisasinya. Dan sampling rate-nya hanya 2. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau saya punya alat, punya mixer, atau punya sound card yang sampling rate-nya 192 Hz, ya, atau 192 kHz atau 192 kilo sampel per second dengan resolusi kuantisasi 24 bit, berapa bitrate dari mixer tersebut? Rangga, berapa? 4.608, Pak. Bagaimana Anda menghitungnya? Bitrate kali sampel. Dikalikan saja, gampang ya. Oke, kalau begitu yang di pojok sini berapa? Berapa bitrate dari mixer yang tadi? Ditulis deh ke depan aja. Karena sana pegang mikrofon ya. Yang pojok sana menulis di sini. Yuk. Saya punya sebuah mixer, audio mixer ya. Mau diajak nggak yang pegang mikrofon? Sendiri aja? Ajak. Katanya diajak sini. Ayo tulis. Diketahui.
Ya, di sebelah sini lah, ya. Aduh, di sini. Tadi soalnya tadi berapa? Makanya diajak nih karena dia udah lupa soalnya. Oke, mixer diketahui berapa? Sampling rate-nya berapa? Sampling rate. Semua menulis ya. Karena ini hal yang sangat basic. Pelajaran SD kelas 2 ini, perkalian. Terus kuantisasinya. Kuantisasinya resolusinya berapa bit? Ya, jadi totalnya berapa dia kemampuannya bitrate-nya dari mixer tersebut? Ditanyakan berapa bitrate? Tadi sudah dihitung berapa? Ini yang bawa kalkulator ya. Jawab. Berapa tuh? Nanti kencangkan suaranya ya, supaya yang di atas mendengar. Berapa? Enggak, saya nggak kelihatan. Ini kameranya nggak datang. Apa coba satuannya itu? Makanya jangan pakai kilohertz di atasnya, kilo sampel per detik itu di atas itu. HSPS aja. Kuantisasinya 24 bit per sampel itu. PS jadinya. Nah, jadi berapa tuh? Kilo sampel per second, terus di sini sampel per second. Nah, jadi berapa bitrate itu biasanya dalam BPS kan ya? Ya, mau pakai kilo ya. Ya, atau 4,6 Mbps kurang lebihnya ya. Oke, dibacakan jadinya biar teman-teman yang di atas dengar. Bitrate-nya 4608 kilo bps. Jadi dalam 1 detik dia menghasilkan berapa bit? 4608 kilo, Pak. Ada ribu, ada kilo, jadi apa? 4.608.000. Oke, berapa byte itu? Pakai byte coba. Supaya Anda bisa membayangkan, membawa ke alam nyata gitu. Ini tuh segimana sih gitu. Jadi berapa byte ini? Gimana ngitungnya? Bagi 8 gampang, ternyata hanya pembagian perkalian. Jadi berapa byte ini per detik? Oke, ditulis. Jadi dalam 1 detik ada 576 kilobyte. Nah, itu kurang lebih foto kalian kalau dikompres JPEG. KB
per detik ya. Nah, jadi si mixer tadi itu kemampuannya segini. Nah, nanti akan kita lihat ya. Kalau sudah ke gambar atau video ini berapa. Oke, silakan. Terima kasih. Kasihin ke dia biar di sebelahnya yang pegang. Ya. Yang di atas apakah bisa melihat atau bisa memahami? Ya. Pakai mikrofon nanyanya, pakai mikrofon. Yes. Ya. Saya Faiz, NIM 182200059. Oke. Saya mau bertanya terkait yang fungsi pembulatan itu Pak ya. Yang di fungsi pembulatan itu kan kalau bisa dilihat tuh pembulatannya selalu ke bawah ya Pak. Padahal itu ada yang 5,8, terus ada yang 6,5 itu dia tetap pembulatan ke bawah. Nah itu kenapa ya Pak? Jawabnya sebenarnya ini suka-suka saya aja, saya yang bikin ADC-nya. Nah, gitu ya. Itu jawaban nyatanya karena ADC saya kayak gini. Gitu. Tapi ternyata di dunia elektronik yang paling gampang emang pembulatan ke bawah, tinggal ngebuang aja komanya kan. Gitu. Jadi dari sisi komputasi sangat sederhana. Tinggal ambil aja integernya. Gitu Mas. Tapi berarti sebenarnya bisa dibulatkan ke atas Pak? Bisa, tapi lebih susah bikin elektroniknya. Kalau insinyur, kalian insinyur ST ya, itu harus mikir gimana seseorang itu bahagia dengan apa yang kalian buat, harganya murah. Tipu-tipu elektronik nggak apa-apa, karena nggak peduli orang, gitu ya. Jadi kalau Anda mau lebih merumitkan diri lagi, ambil tengah-tengahnya. Nilai atas, nilai bawah bagi 2 gitu. Wah, lebih ribet lagi, lebih banyak perhitungannya kan. Sementara kita ingin yang sederhana. Ya? Jadi prinsip banyak nanti kita bahas prinsip-prinsip insinyur di mana kita nyari yang termudah, hasilnya nggak beda jauh. Sehingga kalau diproduksi paling murah. Asal konsisten nanti di sananya ya. Dan yang kedua jawabannya adalah biasanya kita nggak peduli membulatkan ke bawah atau ke atas atau dibagi 2 atau gimana. Justru yang paling gampang tambah aja resolusinya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Nah jadi dengan nambah resolusi, wah ini kan coba bayangkan yang tadi nih, yang ini nih. Lihat. 24 bit berapa level tuh? 2 × 4 16 juta. Tuh lihat, coba Anda bikin garis di sini 16 juta baris sampai sini. Kecil banget kan resolusinya. Gitu. Jadi tambah aja bitrate resolusi bitnya sehingga jadi nggak peduli. Ya? Oke. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita kembali ke konversi sinyal digital ke analog. Nah, saya sekarang sudah menerima sinyal bentuknya kayak gini nih, persegi-persegi gini. Bagaimana supaya telinga kita tidak kesakitan mendengarkan sinyal yang persegi begini? Ya, tinggal interpolasi aja. Biasanya menggunakan filter lah, low pass filter, sehingga ketika dilalukan ke low pass filter itu salah satu contohnya adalah membuat moving average. Jadi membuat rata-rata dari sinyal sekarang dengan sinyal yang sebelumnya. Yang paling sederhana adalah sinyal sekarang ditambah sinyal sebelumnya dibagi 2. Oke, ini coba kita lihat nih. Sekarang saya akan menerima sinyal yang ini ya, nih 035766203. Sinyalnya digambarkan kayak gini. Nah, saya ingin mendapatkan sinyal hasil rekonstruksi ya, hasil interpolasi yang hasil interpolasi
Yang menghitungnya dengan mudah saja yaitu rata-rata. Nilai sekarang ditambah nilai sebelumnya dibagi 2. Berapa nih sinyalnya nanti? Nih saya nerima 0, kemudian 3. Nah, maka sinyal yang dibentuk adalah bukan 0 langsung 3 ya, tetapi 0 1,5. Jadi yang kedua ini enggak langsung di sini, tetapi di 1,5. Ini 1,5, jadi adanya di sini. Nah, kemudian 3 ditambah 5 jadi 4. Dia adanya jadi di sini. Nah, kayak gitu, jadi agak mundur ya sedikit ya hasilnya nih. Saya izin mau set dulu ini ya, supaya tangan saya bisa dua-duanya. Ini mudah-mudahan baterainya ada ya. Duh, sayang sekali tidak ada konverternya juga nih. Ya, sudahlah. Nah, coba kayak gini. Nah, salah satu yang paling mudah adalah memang ya di dunia nyata, kalau sinyalnya terlalu persegi gini, jadi susah. Nah, jadi tapi bagaimanapun juga yang dibuat rata-ratanya itu, misalkan sinyal yang sekarang adalah sinyal yang sekarang ditambah yang sebelumnya dibagi 2. Jadi asalnya 3 tambah 0 jadi 1,5 jadi di sini. Kalau saya gambarkan jadi ke sini. Ya. Kemudian 3 ditambah 5 jadi 4. 3 tambah 5 dibagi 2 ya, jadi 4 di sini. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian sekarang 5 tambah 7 jadi dibagi 2 jadi 6. 6 itu di sini berarti. Kemudian ya dilanjutkanlah seperti itu ya. 7 ditambah 6 jadi 6 dibagi 2 jadi 6,5. Jadi ada di sini. Nah, akhirnya kalau ini sinyal diperkecil, nah malahan ya, ketika dalam filter analog itu, ini di setiap titiknya itu tidak lurus kayak gini sebenarnya. Jadi dia kalau pakai semacam pendekatan kurva ya, karena efek filter itu jadi sinyalnya itu jadi lembut seperti ini. Nah, kayak gitulah. Saya ini yang 4 dan 5 itu 6 tambah 2 jadi 4 jadi di sini. Kemudian 2 tambah 0 dibagi 2 jadi 1. Di sampel keempat 6,5 ya. 6,5. Di sininya 6. 4 sorry. 5 6. Sini ya. Balik lagi ke sini ya, sorry. Iya betul. Nah, ke situ. Kemudian 4 dan 5, 6 tambah 2 jadi 4 ya. Jadi ke sini ya. Ini kita hapus. Nah, silakanlah nanti kalian lanjutkan. Ini agak susah saya nih menulis-nulisnya. Oke ya.
Nah, ini salah satu contoh, tapi nanti kita akan punya latihan yang lebih serius. Nah, ujung-ujungnya jadi rata lagi kayak ginilah kurang lebih ya, kalau ini contoh sinyalnya. Bagi yang kita adalah yang ini. Asal tahu dulu aja konsepnya. Nah, bitrate itu bit per detik, sampel yang dihasilkan per detik kali bit per sampel yang tadi ya, kita sudah contoh perhitungan. Ini contoh bitrate kita. Suara, nih yang paling awal, tahun 60-an itu, semua orang sangat tergantung kepada yang namanya telepon. Asalnya kan telegraf ya, dengan Morse. Ya. Asalnya telegraf dengan Morse, kemudian meningkat lagi menjadi suara. Kalau sekarang kan udah jadi video conference ya Pak ya. Nah, yang menjadi standar dunia waktu itu adalah sampling rate-nya 8 kHz, 8 kilo sampel per second, dan kuantisasinya 8 bit per sampel. Sehingga bit rate-nya 64 kbps. Itu suara telepon zaman dulu atau suara telepon mirip-mirip telepon kayak sekarang. Suara telepon itu standarnya adalah 64 kbps. Meskipun sekarang dengan kompresi asisten saya kemana Pak Topik ya? Butuh. Ini Pak saya mau pakai apa namanya? Iya Pak. Bapak nggak punya nomor ini ya asisten saya. Dia kan kita ya. Ini butuh. Ini sih Pak. Ini nomor. Ini nomor. Ini gede, ini yang gede. Ini. Ya, sopir saya punya sih di tas. Oke, nah ini, oh ya sebentar Pak, saya cek dulu. Oke, nah ini kita sudah ada ya, geserkan saja sedikit Pak supaya, nah segitulah. Oke, baik. Saya akan pakai tampilan. Baik Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Tinggal nanti saya menunggu konverter 3,5 ke 6,5. Nah ini bitrate-nya ya 64 kbps. Kemudian yang TV HD. Nih 1920 kali 1080, lebar 1920 ya ITB nih. Teknik ke Hochschule Bandung ini ya. Kemudian 1080 ini pixelnya. Dan kuantisasinya dia menggunakan 12 bit per pixel. Sehingga per frame-nya ada 24,88 megabit. Lihat. Anggap ini full HD nih. Biasanya HD ini full HD ya, yang 1920 kali 1080 itu. Karena ada yang suka ngaku-ngaku HD, padahal dia hanya 1280 kali 720 atau 720p disebutnya. Kalau yang ini 1080p gitu ya. Atau sering disebut juga ini gampangannya 2K ini, 2K. Karena ini kan
Kalau dikalikan, ini, tanpa dikali juga ini 1,9 itu udah deket-deket ke 2 kilo. Kalau yang 4 kilo kan 2 kalinya ini, 4K, gitu ya, 4K itu dikali 2 ini. Jadi 3840 ya, kali 2160. Kalau TV Anda sekarang beli kan kalau nggak 4K udah jadul, harganya sangat murah ya. TV 55 inch ke atas itu udah bagusnya 4K. Nah, kemudian nih CD audio 44 kilohertz, kilo sampel per second, dan kuantisasinya 16 bit. Sehingga ketika dia stereo, karena kiri dan kanan dua kanal, 1,4 Mbps. Dikalikan saja ini kali ini, hasilnya ini. Terus kali 2 karena dia stereo, left dan right ya. Kemudian yang AAC ini MP3 ya, MP3 yang disempurnakan jadinya AAC, jadi MP4 audio, M4A. Ini 48 kHz. Kalau CD dulu 44,1. Kalau sekarang 48. Bulat jadinya. Ini kuantisasinya salah, ini bukan 3 nih. Tolong cek dong, ini berapa nih, sebenarnya bukan 3 nih. Kuantisasinya. Tidak mungkin, ini cuma 3 bit. Coba tolong dicek, tanya Abah Google. AAC itu M4A kuantisasinya berapa bit per sampel. Saya minta tolong kepada yang pegang mic di kelas atas. Siapa sekarang yang pegang mic? Tadi geser saja dari Rangga, siapa tadi ya? Berikan ke sebelahnya. Ada nggak jawabannya? Kelas atas, ada jawabannya? Berapa kuantisasinya AAC? Minimal 16 bit juga sih itu ya. Halo? Sebentar Pak, lagi saya cari. Oke. Atau yang di bawah sini, yang pegang siapa nama mikrofonnya? Ya, udah dapat tuh. Ada yang tahu nggak? Wiki aja, dari wiki biasanya ada. Kuantisasi AAC. Ini advanced audio coding ya. Ada nggak jawabannya? Coba kita tanya deh di sini. AAC. Nah, kita lihat nih ya di AAC ini. Nah, dia sepertinya bitnya tetap sama ya, 16 bit ya. Jadi 16 bit ADC, 16 bit karena kompatibilitas dengan yang sebelumnya yang di MP3. Ya, harusnya juga 16 bit itu. Nih, lihat nih. Di sini ya, ada yang namanya
quantization error namanya. Karena ada kuantisasi kan jadi patah-patah. Karena patah-patah maka dari sinyal yang sebenarnya kan ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu disebut ini SQNR. Ya, Square Quantization Noise Ratio. Sehingga lihat, kalau N-nya 8 bit, berarti M-nya ada 256 level, maka SQNR-nya kurang lebih 48 dB. Ini kualitas noise asli, suara asli terhadap noise-nya. Nah, lihat kalau 16 bit, maka M-nya adalah 65536 alias 64 kilo levelnya ya. Sehingga SQNR-nya 16 kali 6 nih, ini garis besarnya lah. Karena ini hasil pembulatannya ya, perhitungan. Sehingga ini jadi 96 dB. Artinya apa 96 dB itu? 10 dB itu artinya sinyal asli dibandingkan dengan noise-nya adalah 10 kalinya. Nah, kalau yang ini 48 dB atau dibulatkan 50 dB ya. 50 dB itu artinya sinyal aslinya powernya itu lebih kuat 100.000 kali dibandingkan dengan noise-nya. Karena gara-gara aproksimasi ya, pendekatan, maka dia ada perbandingan antara kekuatan sinyal dan noise yang ditimbulkan gara-gara dia tidak akurat. Nah, kita lihat ini 48 dB itu sinyal asli 100.000 kali lebih kuat. Sementara kalau 16 dB ini 96 dB itu anggap 100 dB ya. 100 dB itu berarti ada 10 nolnya. Berarti 10 miliar kali lebih kuat sinyalnya. Sehingga noise-nya itu bisa dianggap tidak ada. Dia hampir mirip dengan sinyal aslinya. Gara-gara resolusinya sangat tinggi. Itu ya. Kita kembali ke sini. Oke, ada yang namanya signal to noise ratio kayak gini ya. Signal to noise ratio, kalau ini signal quantize ya, quantize signal kalau yang ini. Kalau SNR sendiri adalah perbandingan antara power dari sinyal kita dibandingkan dengan power dari noise. Gampangnya gini, satu orang bicara dengan volume seperti ini. Nah, kalau ada di sebelah saya bicara juga dengan volume yang sama, itu perbandingan sinyal asli dengan noise, gangguan itu 1:1, 0 dB. Anda bakal sulit mendengarkan, membedakan mana sinyal asli sama sinyal yang gangguan tadi, noise. Nah, sekarang saya si teman saya mengganggu ini, saya pelankan. Kamu suaranya separuhnya ya, powernya. Nah, sekarang perbandingan sinyal dengan noise itu jadi 1 berbanding setengah, jadi 2 kalinya. Ya 2 kali itu kalau dalam dB 10 log 2 itu kurang lebih 3 dB. Nah, semakin besar dB-nya, maka semakin negligible ya, semakin bisa diabaikan ini si sinyal. Nah, ada yang namanya golden ears.
orang-orang yang suka mendengarkan musik dengan sangat teliti. Sehingga dia kalau ada noise sedikit dari situ nggak suka. Bahkan membeli peralatan musiknya sampai peralatan musiknya bisa sampai jutaan gitu ya, puluhan juta karena ingin suaranya benar-benar kayak aslinya gitu. Kalau nggak kayak gitu dia nggak suka. Nah, saking dia telinganya sangat teliti. Pada umumnya kita enggak ya. Dengan headset yang 400.000 kebanyakan sih sudah bahagia. Tapi kalau audio file itu 25 juta baru seneng. Dan banyak lagi karena ini bassnya lebih renyah gitu, yang ini bassnya lebih empuk. Bahasanya sudah sangat tinggi ya. Oke. Nah, sekarang kita naik quiz rate. Ini orang Perancis. Ada yang bisa bahasa Perancis enggak? Sehingga namanya bisa bener nih manggilnya nih. Karena saya nggak bisa, jadi saya manggilnya Henry naik quiz saja. Ada pemain bola dulu ya, Thierry Henry ya. Oke, nah lihat kata Pak Henry, kata Pak naik quiz ini, frekuensi sampling harus minimum 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyal yang disampling. Jika frekuensi sampling lebih kecil, maka dapat menghasilkan aliasing. Ya, mohon camkan ini. Sebentar, ini kok menghilang yang di atas ya? Coba saya cek dulu, takutnya. Oke, sambil menunggu yang di atas menghilang, lihat, kembali dulu ke sini. Suara manusia tertinggi berapa? Frekuensinya 20.000. Nah, maka karena ada aturan dari Pak Naikwiz, maka lihat CD audio ini kurang lebih 2 kalinya dari 20.000. 40.000 dikasih bonus 4.000. Ini ada sejarahnya kenapa 44,1. Belakangan jadi bikin ribet ya pemrosesannya karena bilangannya enggak bulat, akhirnya Apple nih mengusulkan dan akhirnya sekarang menjadi 48 kHz. Jadi bulat, lebih gampang angkanya. Nah, ini lebih tinggi lagi karena ada sebagian orang yang telinganya bisa mendengar lebih dari 20 kilo. Mungkin bisa sampai 22 kHz. Dan jadi dia ketika orang nyanyi, kita udah nggak mendengar apa-apa, dia masih seneng gitu. Karena ada yang juga selain anjing gitu ya, bisa dia mendengar suara lebih tinggi. Dan ada manusia yang bisa bersuara juga lebih tinggi dari 20 kHz. Nah, oleh karena itu, juga yang namanya insinyur kan suka ada manipulasi ya di dalam keterbatasan implementasi. Oleh karena itu ada margin, sehingga dia nggak pas 40 di sini. Bahkan jadi 44,1 dan di sini jadi 48. Itu karena naik quiz rate ini. Nah, aliasing itu lihat nih. Aliasing adalah, saya harus ya, betul sekali. Terima kasih Mas ya. Oke, ternyata tidak menghilang. Harusnya. Halo, yang di atas apakah dengar? Dengar, Pak. Oke. Lihat, kita lihat aliasing. Aliasing adalah istilah untuk menjelaskan munculnya sinyal lain akibat proses digitalisasi. Aliasing dapat ditemukan pada domain spasial dan temporal. Nah, biasanya aliasing itu terjadi pada saat mengubah sinyal digital menjadi analog pada saat interpolasi. Lihat nih, sinyal asli ini nih, yang biru.
Nah, kemudian sinyal asli ini disampel, tapi samplingnya tidak mengikuti Nyquist rate. Lebih lambat kalau sinyal ini misalkan 100 Hz frekuensinya, disamplingnya malahan kurang dari 200. Untuk kemudahan malahan sangat males di sini samplingnya cuma 50 misalkan. Cuma 50 sampel per second, padahal sinyalnya itu 100. Maka yang terjadi, lihat ya, ambil di sini, ambil di sini. Akhirnya bisa terjadi kayak gini tuh. Ada sinyal bayangan. Ada alias jadinya. Sehingga kita mendengarkannya itu bukan hanya sinyal asli, tetapi ada frekuensi yang lain yang timbul. Akhirnya kita tidak mendapatkan sinyal yang asli karena ada sinyal yang lain dan biasanya sinyal itu noise. Nggak enak. Mending ya kalau suaranya jadi suara harmoni 1, 2, 3 gitu. Kalau ini enggak. Suaranya bikin ngaco ya. Jadi, nah ini aliasing. Nah, contoh aliasing nih. Lihat. Moire effect ini. Moire effect ini, lihat. Ini ada contoh frekuensi spasial ini. Spasial X dan Y ya. 2 dimensi. Di 1 dimensi ini contohnya yang tadi ini. Yang 3 dimensi contohnya adalah video kalau mobil rodanya itu ya pelan gitu. Dia mobilnya tambah ngebut, itunya kayak balik gitu muternya. Nah, itu aliasing gitu. Nah, ini juga ini yang 2 dimensi, X dan Y. Yang ini dimiringkan ke sini, setelah itu disampel. Sampelnya 2 dimensi ya ini ya. Disampel dengan sampling yang tidak terlalu teliti. Kotak-kotaknya agak besar nih, mirip-mirip dengan kotak ini. Nah, disampling akhirnya jadi kayak gini tuh. Ini sudah bisa mengeluarkan bentuk yang lain, apalagi yang suka apa namanya ya? Yang suka menafsirkan yang jauh gitu. Lihat awan, oh kayak anu gitu ya. Disebarluaskan. Nah, ini juga bisa muncul hal yang lain tidak mirip lagi ini kan? Harusnya zebra cross gitu, tapi karena samplingnya tidak terlalu teliti, resolusinya rendah, akhirnya timbul yang lain. Nah, ini contohnya. Moire effect ini. Jadi kalian biasanya kalau diundang ke studio kayak si Farel gitu ya, mau direkam, itu sangat dilarang pakai baju yang kotak-kotak kayak gini nih. Kayak gitu ya, suka aliasing. Nanti ketika dimunculkan jadi aneh-aneh, ada pola timbul yang aneh. Gitu ya, itu salah satu contoh aliasing. Kemudian ada konsep lagi, filtering. Filtering adalah proses untuk menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan, seperti noise, dan mengambil sinyal yang berguna saja. Ada filter analog, resistor, kapasitor, op-amp, konduktor biasanya ya kalau yang analog. Ada filter digital. Nah, sekarang yang banyak digunakan filter digital tentu saja. Nih contohnya filtering. Low pass filter itu yang low pass lewat. Kalau kalian mau masuk ke wahana apa tuh namanya ya, yang aneh-aneh lah, roller coaster gitu, biasanya ada filter. Itu low pass filter atau high pass filter? High pass ya, karena yang tingginya kurang dari 90 nggak boleh lewat, ya kan? Yang ini nih. Hanya boleh ketika tingginya lebih dari F. Yang F ini biasa namanya cut off filter. Cut off-nya ya, frekuensi. Nah, yang ini low pass, yang F-nya kurang dari sini boleh. Yang tinggi akan diredam, akan kalau apa namanya tidak lewat sinyalnya, diredam habis sudah.
gitu ya ketika lewat filter itu, kayak pintu aja lah. Jadi yang tingginya kurang dari 90 boleh lewat kalau yang ini. Kalau yang ini yang di atas itu lewat. Kalau yang ini F1 dan F2, yang tingginya misalkan 90 sampai 150 boleh lewat. Yang kurang dari itu atau lebih dari itu nggak boleh. Nah ini band pass filter. Nah ini di dunia teoritis. Yang di dunia praktisnya, dunia ini bukan surga. Nggak ada kesempurnaan di dunia ini ya, termasuk di filter. Nggak ada filter yang kayak gini, yang ada kayak gini tuh. Sehingga dia ada bocor-bocoran sedikit. Makanya tadi sampling rate juga nggak ngepas di 40.000, tapi di 44,1 atau 48 karena filternya nggak sempurna, ada margin gitu ya. Jadi dia ada margin yang aman. Lihat, jauh kan bentuknya ini dari brick form ini ya, dibandingkan ini tuh apa jadi kayak gini. Tapi itulah kenyataan hidup ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin di surga nanti filternya bisa kayak gini. Tapi nggak perlu filter kali ya di sana ya. Nah, kalau yang high pass filter seperti ini. Jadi lihat nih, sekarang ini praktik nih. Kalian sudah pada bisa pakai MATLAB kan ya? Atau Python? Pasti bisa. Ah, nanti akan nyoba boleh pakai MATLAB, boleh pakai Python itu. Nah, inilah transformasi Fourier nih di sini. Kita akan bicara sekarang digital filter, karena yang analog kita nggak akan bicarakan. Kalau analog kita harus bicara nanti rangkaian listrik. Wah, lebih ribet. Mendingan digital bisa pakai MATLAB, bisa pakai Python, atau bisa pakai pemrograman yang lain ya. Nah, ini sebuah sinyal ditransformasikan Fourier, hasilnya kayak gini. Ini dilihat dari frekuensinya. Dan pekan inilah kalian akan harus bernyanyi. Weekend kalian latihan nyanyi, nanti akan saya lihat power spectral density-nya ada di mana suara kalian itu akan kelihatan nanti. Ya. Nah, jadi ini di sisi waktu nih. Kalau di bawah sini frekuensi. Nah, ketika saya melakukan sinyal ini menggunakan low pass filter, lihat. Maka yang ini hilang. Dan saya mendapatkan sinyalnya jadi kayak gini. Tuh, sinyal yang ngaco ini penampakannya ya. Ambil saja yang bawahnya, yang atas frekuensinya. Jadi ini sebetulnya sinyal yang merupakan komponennya ada 3 nih. Ada 3 frekuensi utama dicampurkan oleh mixer misalkan kayak gitu. Seperti halnya sambal, macam-macam komponen, macam-macam bahan dicampurkan jadi sambal. Nah, filter ini bisa memilah lagi mana yang cabenya. Kayak gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat sinyal yang nggak karu-karuan ini sebenarnya kalau pakai filter, nah jadi bisa diambil. Ternyata sinyal elemennya ada 1, 2, 3 sesuai dengan hasil ronsennya nih. Fourier itu kayak ronsen kalau untuk manusia bisa dilihat komponennya ya. Nah ini diambil tengahnya, sinyalnya kayak gini. Yang atasnya saja sinyalnya kayak gini. Oke, itu filtering. Nah sekarang kalau sinyalnya 2 dimensi, ini sinyal 1 dimensi ini. Hanya terhadap waktu. Nah sekarang sinyalnya 2 dimensi. Ini foto ditransformasikan, transformasi Fourier 2 dimensi, hasilnya jadi kayak gini. Silakan Pak. Kursinya ada Bu Atina di sana. Baik. Nah, sinyal ini ada frekuensi di X dan ini frekuensi di Z.
Jadi kalau saya transformasikan Fourier dengan 2 dimensi, hasilnya kayak gini. Ini yang low frekuensinya. Nah, saya pakai low pass filter, maka yang frekuensi tingginya hilang. Akhirnya dapat ininya tuh. Oh, itu ada sinyal frekuensi tinggi yang bocor ke speaker. Speakernya nggak ada filternya itu, sehingga bisa jadi tembus ya. Nah, lihat, yang namanya frekuensi itu adalah kejadian per waktu ya. Nah, kalau yang high pass filter, lihat, lebih jelas. Karena apa? Gambar itu kalau ada perubahan yang drastis dari sisi warna, hitam ke putih, itu artinya frekuensinya tinggi. Dia banyak berubah. Makanya untuk mendapatkan gambar itu mendapatkan tepiannya, maka kita pakai high pass filter udah dapat nih frekuensi tinggi. Tapi kalau yang ini noise, nih kayak noise lembut, perubahannya sedikit gitu. Sehingga ini jadi burem. Karena yang namanya low pass, low frekuensi itu berubahnya pelan-pelan. Nah, kalau ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya akan jadi kayak gini. Nanti ketika kita membahas JPEG, kita akan membahas ini, ya. Nah, barulah kita akan ke kesenangan kita matematika transformasi Fourier ini. Diusulkan oleh ini ya, Bapak Fourier ini tahun 1700-an. Nah, kata beliau nih, semua fungsi periodik kontinu Ft dapat diuraikan atau direpresentasikan dengan gelombang sinus dan kosinus. Jadi Ft itu adalah jumlah elemen tak berhingga, I-nya 0 sampai tak berhingga, AI sinus I omega T. Ditambah J 0 sampai tak berhingga, BJ cos J omega T. Jadi sembarang sinyal sebenarnya bisa dibentuk dari sinyal sinus dan kosinus. Kayak gitu. Ini luar biasa ya. Nah, lihat nih. Kita gambarkan kalau kalian sudah lupa matematika. Sinyal pertama kayak gini, sinyal kedua kayak gini, kalau dijumlahkan jadi kayak gini. Nanti kalian bisa nyoba sendiri ini ya di MATLAB. Nah, lihat nih gambaran transformasi Fourier. Kan barusan ada 2 sinyal, yang pertama, yang kedua, biru dan merah hasilnya hitam. Lihat nih di sini, biru nih. Yang merah, yang ini. Biru yang ini, merah yang ini. Yang biru lebih tinggi frekuensi amplitudenya. Dia powernya lebih besar. Jadi kalau ini suaranya kayak gitu ya. Kalau yang ini, tapi powernya lebih kecil. Dia tuh, amplitudenya lebih kecil. Power itu amplitude dikuadratkan, ya kan? P sama dengan V kuadrat per R, itu mungkin Anda masih ingat di SMA atau SMP. Bahwa power itu kuadrat amplitude. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang frekuensi, lihat, sinyal yang dijumlahkan merah dan biru ini, hasilnya di kawasan waktu dijumlahkan kayak gini, ini dijumlahkan dengan ini, setiap titik dipluskan, maka hasilnya jadi kayak gini. Nah, ternyata kalau kita lihat, ininya dibuat frekuensi, maka kalau dilihat dari pinggir kan ini powernya segini, yang ini powernya segini, tapi frekuensinya lebih tinggi, karena dia setiap satuan waktunya perubahannya lebih banyak yang ini. Jadi dilihat dari sudut pandang ini,
kelihatan bahwa yang ini ada di sini, yang ada di sini dari sisi frekuensinya. Dan inilah yang disebut konsep bandwidth ini. Ya, nah kembali lagi ke sini kita lihat. Tuh, ini hasil penjumlahan 3 sinyal ternyata. Ini, dan ini. Dan kalau diintip dari kawasan frekuensi, ternyata ini kelihatan memang ada sinyal yang di 50 Hz, ada yang di 200 Hz, ada yang di 400 sekian Hz. 3 sinusoid ini digabungkan jadi kayak gini. Dan ketika diuraikan dengan filter, ketahuanlah dia, ini sinyal-sinyalnya. Kayak gitu ya. Jadi transformasi Fourier terbukti sinyal yang ngaco itu kalau dilihat dari sisi frekuensi ternyata dia banyak komponen sinusoid yang membangunnya. Apakah bisa difahami? Konsep-konsep ini nanti akan dipakai terus. Jadi konsepnya ini konsep dasar. Dari kelas ini, kelas di bawah, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas. Kelas yang di atas. Oke. Baik, kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, ini contoh salah satu dari kakak kelas kalian dulu disuruh nyanyi, kemudian difilter pakai Audacity, ya. Nah, nanti kalian giliran yang nyanyi. Nanti akan mencoba filter. Nih lihat nih, sekarang transformasi Fourier ada tambahan informasinya. Ya. Ada satu sinyal nih, ke atas ini amplitude ya dalam volt. Ketika hanya 5 volt aja terus, kayak sinyal DC, direct current, maka domain frekuensinya ini, frekuensinya 0. DC itu anteng terus, nggak ada perubahan dalam waktu, sehingga dia frekuensinya 0, karena 0 perubahan setiap waktunya. Jelas ya? Nah sekarang ada sinyal yang perubahannya santuy, pelan. Nah dia ada di sini, katakanlah ini cuma 10 Hz. Tapi dia sudah jadi alternating current, karena dia kadang positif, udah di bawah jadi negatif. Kalau kita nih, PLN ini 50 Hz. 1 detik, dia 50 kali berubah positif negatifnya sinusoidnya ya. Nah, kemudian frekuensi sedang nih, tambah. Tuh. Di sininya udah naik lagi. Katakanlah ini kalau yang ini 10, yang ini di 20. Nah, kemudian ada frekuensi yang lain nih sinyal nih. Frekuensinya tinggi dan dia udah bergeser titik nolnya. Berarti dia udah ada elemen DC-nya ditambahkan. Sehingga titik nolnya bergeser ke sini nih. Jadi DC ditambah dengan AC frekuensi tinggi. Sehingga dia jadi 2 tuh, DC dan AC. Nah kalau sinyalnya udah nggak karu-karuan kayak suara, ternyata dia DC-nya ada, sinyal frekuensi rendahnya ada, komponen sinyal pembangunnya banyak. Yang ini, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 komponen. Bahkan biasanya lebih dari 8. Ada komponen-komponen kecil yang diabaikan. Nah, kita mengabaikan lagi ya, karena nggak berguna, nggak kedengaran. Buat apa? Kalau tidak terdengar masih diperhitungkan. Nah, jadilah kayak gini. Kalian nanti nyanyi, kemudian diplot bandwidthnya seperti apa. Nih, kakak kelas kalian yang disuruh nyanyi, ternyata males dia ya. Suara tertingginya hanya di 8 kHz, nggak mau teriak dia, pemalu. Jadi nyanyinya kayak ngobrol akhirnya.
kurang ya, kurang seru. Nah, kalian apalagi yang PSM, di sini ada seniornya PSM, nyanyinya harus benar supaya nanti kelihatan di sini. Nah, setelah itu coba kalian filter. Suaranya bisa jadi ada yang bergeser, malahannya bisa digeser jadi chipmunk gitu. Wanita jadi kayak suara laki-laki. Nah, itu dengan filtering. Efeknya bisa berubah. Nah, gitu ya. Nah, dengan menggunakan filter. Nih, di filter jadi hanya kayak gini aja, suara tingginya saja yang ada. Nah, ini saya sudah habis. Kita akan lakukan presensi dulu. Teh Atina, tolong lakukan presensi dulu supaya kita ada sedikit, inginnya sih kuis ya. Ya. Silakan, mau share screen dulu untuk presensi. Saya akan menyiapkan demo yang lain. Silakan dulu ya. Halo, kelas atas, silakan. Akan melakukan presensi dulu. Iya Pak, sebentar. Oke, saya akan menyiapkan demo-demonya ya. Nah, kita nanti akan kuliah ke MIT. Nih, mereka tempat orang-orang jenius ya. Silakan kalian bergerak-gerak dulu kalau ya, kalau yang mau ke toilet, kita break dulu sambil menyiapkan presensi. Nah, atau saya akan jalankan dulu video aja, Teh Atina, saya jalankan video aja dulu. Iya Pak, boleh Pak. Oke, mari kita nonton bersama dulu ya. Yang mau ke toilet nonton, yang mau senam sebentar silakan. Kita sambil nonton ini. Sorry. Oke, saya akan share screen dulu sambil share sound. Iyalah. Kita sambil nonton. Lihat. Suppose we have a linear system which takes an input function and transforms it into an output function. For the exact same input, a different linear system will produce a different output. Let's now keep the system the same, but try a different input function. For any given linear system, our goal is to be able to predict the output function for any possible input function. The input function can be any size and any shape. Nah, ini ya. Nanti kabari kalau presensi udah siap. Jadi ini ada sebuah sistem.
linear system nih, kotak biru ini ya. Kemudian ini adalah sinyal. Nah, dia punya karakteristik ketika sinyal ini dimasukkan, outputnya akan kayak gini. Input kayak The gini, fact that input kayak gini, si linear system the ini system outputnya is kayak gini. linear means that if we think Input seperti ini, outputnya seperti ini. Mari kita lanjutkan. of the input as the sum of two different input functions, Nah, jadi lihat. Ketika sistem ini dikasih input yang kayak gini, dia memberikan outputnya kayak gini. Ketika dia dikasih yang agak lebar, ternyata dia ngasih agak lebar juga. Nah, jadi ini sebuah sistem dikasih input, ada sinyal outputnya. Ini ya. Mari kita lanjutkan. then the output will be the sum of the two associated output functions. The fact that the system is linear means that if we think of the input as the sum of two different input functions, then the output will be the sum of the two associated output functions. This means that to know the system's response to any input, we only need to know its response to an input consisting of a unit impulse. A unit impulse is a function with an area exactly equal to 1 and a width which approaches 0. Nah, ini yang direct Since the delta area of function the itu pulse ya. must equal 1, Nah, areanya 1, dt-nya menuju 0, tingginya menuju tak hingga. as the width becomes very small, the height becomes very large. Dan fungsi ini dinamakan unit impulse atau fungsi delta. Nah, si kotak ini ternyata ketika dikasih delta, hasilnya adalah kayak gini. If this unit impulse is the input to our system, then we call the output of the system's unit impulse response. Nah, jadi fungsi output ini dinamakan unit impulse response. Kita ini bicara mengenai sampling. Any Kita ngomong input to sampling the ya. system can be thought of as an infinite sum of impulse functions. The output of the system can then be thought of as an infinite sum of output functions. Each output function is multiplied by the height of the associated input pulse. Ini kita sambil menunggu presensi ya. Kalau udah siap, kabari. Kita akan lakukan presensi. Time is a constant fixed at the moment we are interested in. The total output at this moment in time is the sum of the areas of all the red rectangles. The total output at this moment in time is the sum of the areas of all the red rectangles. Ini ya. Let's invent a new variable called tau to help us calculate the area of each red rectangle. Each red rectangle is associated with a particular value of tau. Each red rectangle is associated with a particular value of tau. Coba kita percepat dulu ya. The area of each of the individual red rectangles approaches 0.
Hence, the contribution of each of the individual output functions approaches zero. This is because each of the input impulses shown here only have a finite height, whereas a true unit impulse input function would have a height that a pulse response is what we refer to as the transfer function of the system. Ya. Oke, ini terlalu teoritis, tapi setidaknya saya mengenalkan yang namanya impulse response. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Presensi belum siap? Sudah Pak, di kelas 02 sudah pada presensi, tinggal di kelas 01 aja yang belum. Oke, silakan kelas 01 login ya ke EduNext, kemudian melihat modul 2. Dan saya akan stop sharing dulu. Silakan kalau mau share screen supaya terlihat presensinya. Kita akan tanya bagi yang belum presensi ada masalah apa. Monggo. Saya akan menyiapkan ini. Punten Pak, masih belum bisa share screen. Aduh, kenapa lupa ini ya? Padahal, enggak, silakan. Sudah muncul Pak? Belum, yang terlihat baru desktopnya aja. Kalau yang munculnya desktop, nah kali ini udah muncul. Oke, silakan dilakukan yang kelas 02 dulu saja. Ini yang kelas 01 dulu Pak. Oke, boleh. Silakan tuh. Kita akan melakukan presensi yang belum nih, Azka. Kemudian Amelia belum. Silakan scroll ke bawah. Kemudian Divya belum. Terus scroll. Ya, terus Tania belum. Terus Rifki, ya Muhammad Rifki Riansyah. Terus ke bawah. Nah, silakan yang disebut namanya, ada kendala apa? Kita refresh lagi. Sekali lagi refresh. Azka masih tetap ya? Berarti Azka nggak hadir? Tidak, memang nggak hadir ya. Kemudian kita lihat. Tania juga nggak hadir? Tania nggak ada. Ya. Terus Muhammad Rifki juga sudah bisa berhasil? Yang lain nggak error ya, ini aja bisa dilihat. Andanya yang error atau EduNext-nya? Enggak apa-apa, kita berubah menjadi growth mindset. Kesalahan itu kita solusikan dari diri kita ya, jangan menunjuk orang lain dulu. Sudah oke belum? Kenapa? Udah bisa ya? Rifki, coba refresh lagi katanya.
Sudah ya? Ya, lawan Anda terlalu banyak ya yang punya fakta sudah oke. Baik, mari kita lihat yang kelas 02. Nah, di sini Faras, kemudian Michael, Ryan Martin, aduh gimana nih, mohon maaf jika salah bacanya. Tolong dicek saja di sana, orang-orangnya, Faras, Michael, ada nggak? Ya, yang dua orang, Faras sama Michael, apakah ada di sana? Nggak hadir Pak memang Pak. Nggak hadir memang. Ya sudah, berarti kita bisa di-sync aja ke ini. Saya kembali akan share screen lagi dari sini. Ya, ya silakan pakai mikrofon. Mikrofon ada di mana? Titip. Nah, estafet sajalah ya. Halo Pak, izin bertanya, perkenalkan Rahmat Hidayat NIM 049. Ya, Jadi di pertemuan kemarin Pak yang hari Rabu, itu saya udah buka-buka course di Eduniac tapi absennya tetap tidak masuk Pak. oh kalau itu lapor ke ketua kelas aja ya. Oh iya Pak. Ketua kelas, nanti ketua kelas akan menyampaikan di tanggal berapa kalian belum merasa tidak hadir, merasa hadir tapi di sananya belum. Lapor ya ke ketua kelas, nanti ketua kelas akan melapor ke saya. Oke Pak, terima kasih. Oke, kirain akan nanyain direct delta function. Ya, mari kita lihat sekarang ke MIT dulu. Ke universitas nomor 1 di dunia. Bayarnya di sana itu 1 tahunnya 1 miliar ya minimum. Padahal itu sudah disubsidi karena yang sebenarnya 7 miliar katanya. Nah, itu nomor 1 di dunia ya, paling hebat segala sesuatunya. Mudah-mudahan nanti kalian S2, S3 bisa ke sana ya. Lihat, direct delta impulse function itu didefinisikan sebagai delta X adalah 0 untuk X tidak sama dengan 0, undefined atau infinity at X equal to 0. Tapi karakternya adalah integral dari minus tab berhingga sampai tab berhingga delta X dx sama dengan 1. Luasnya 1, nih kayak gini. Inilah delta T. Delta T, T-nya sama dengan 0, dia tingginya tab berhingga. Ketika dihitung luasnya dengan integral, luasnya 1. Sudah ya, ini bentuk matematikanya. Nah, kalau kita simulasikan secara insinyur nih, maka kalau dia T4, maka ininya 1 per T4 tingginya nih. Supaya luasnya tetap 1 kan? Kalau T3 seperti T3, kalau T1, nah makanya kalau T-nya mendekati 0, maka 1 per T menuju tak hingga. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau versi yang lebih realistisnya adalah kayak gini. Delta T besar T sama dengan 0 pada saat T kurang dari 0, 1 per T pada saat T kecilnya antara 0 dan T besar. Yang ini nih. Dan T-nya harus mendekati itu. Delta T adalah limit pada T besar mendekati 0, delta T besar T. Limit di sini berguna. Nah, kemudian oke lah, kalau shifting ini kita lewatkan saja dulu ya. Meskipun ini adalah yang paling penting dari proses sampling.
Aduh, ini waktunya 5 menit lagi kita ya. Pas 5 menit, pas banyak integral kayak gini. Tapi kalian ini kan ke stay ini tinggi-tinggi matematikanya ya. Kadang-kadang ya, cacing-cacing begini intimidating. Padahal enggak loh, lihat nih, dengerin. When an impulse appears in a product within an integrand, it has the property of shifting out the value of the integrand at the point of its occurrence. Shifting out itu mencuplik, gitu. Lihat, integral minus tak berhingga sampai tak berhingga, gedein ya. Ft pada saat delta T dikurangi A, nih, jadi T minus A dt itu sama dengan FA. Jadi, dia mensampling dengan adanya delta, perkalian delta dengan fungsi yang disampel, hasilnya adalah fungsi itu pada saat A. Ini matematika dari sampling. Dan ini kan sebetulnya konvolusi, proses konvolusi ya. Dua fungsi diadu, dikalikan, terus dicari luasnya dengan integral. Kan kayak gitu, cuma kayak cacing-cacing ini. Padahal dia hanya ingin mendapatkan nilai F pada saat A. Begitu. Nah, lihat, karena nilai F, nilai delta ini, kalau di dalamnya 0, kan tak berhingga ya. Maka dia konstan tak berhingga, jadi pada saat A itu dikeluarkan dari sini, sehingga integralnya adalah ini. Sementara integral delta ini kan udah tahu hasilnya 1 dari definisi. Jadi ini jadi angka 1, dan ini jadi FA, akhirnya kita bisa mensampling sinyal F pada saat A dengan operasi konvolusi dengan delta di titik A. Nah, shifting inilah yang kita pakai untuk sampling di ranah matematika. Nah, baru di sini diceritakan konvolusi itu kayak gimana. Ya, banyak cacingnya di sini ya. Untuk menceritakan konvolusi, waduh, jadi agak rumit memang ke sini. Tapi yang utama ingin saya sampaikan itu yang barusan. Ini memang pekerjaannya anak elektro yang gini nih. Di digital signal processing, di elektronika, ini harus menguasai apalagi di telekomunikasi ya. Tuh, padahal sebenarnya ini ya orang MIT kayak gini lah kerjaannya. Makanya jadi aneh-aneh ya hasilnya. Tapi kita hanya akan mengintip aja dulu bahwa mereka begini kerjanya. Tapi kalau kita nanti punya versi wiki yang lebih friendly buat kita, brain friendly. Oke, ini pengayaan. Coba kita lihat kuisnya. Waduh, kuisnya nggak keambil. Oke. Saya ada yang ditanyakan dulu nggak? Dengan kuis ini akan menjadi lebih jelas sih sebenarnya. Ya, kuisnya nantilah minggu depan aja ya. Kita akan punya PR dulu. Ya, ini mau habis waktunya. Jadi tugasnya adalah, nanti tugasnya akan dibuka, tugasnya di modul 2, ya, di kelasnya masing-masing. Jadi modul 2 ini di kelas 01, saya akan buka, sudah aktif ya. Nanti akan ada tugas di sini ya. Di kelasnya masing-masing, tugasnya adalah seperti ini. Nanti detailnya ada di sana. Tugasnya adalah kalian
Nyanyi ojo dibanding ke itu ya. Ya. Nanti kita akan mainkan itu di sini bagi yang ya hiburan lah sesekali kan gitu. Nah, nyanyi kalian rekam pakai Audacity. Audacity kan gratis. Nah, nyanyi selesai kita akan nyanyinya Farel dulu, setelah itu kalian. Salah satu ya di antara yang hasilnya perlu perhatian. Itu ya. Nyanyi durasinya maksimum 3 menit saja. Jadi nggak, kalau dia ada pengulangan sekali sajalah udah cukup. Karena ojo dibanding ke itu ada nada rendah, ada nada tinggi. Nyanyi direkam, kalian plot. Ya, plot dari sisi waktu seperti apa nyanyian kalian. Setelah itu yang kedua ya, dilihat dari sisi frekuensinya, bandwidth-nya seperti apa. Jadi saya akan melihat suara kalian, nanti diunggah di EduNext dan kita bisa langsung mainkan nanti lihat ya lagunya. Jadi spesifiknya kayak gitu aja. Belum ada filter-filteran lah sekarang. Tapi ini bagi yang mau ya, bagi yang mau, karena ini nilai tugasnya bernilai 5 poin. Kalian sekarang sedang dapat 100 kecuali ketua kelas 104 nilainya ya. Nah, tapi hari ini akan ada uji coba yang nilai 5, apakah kalian tetap 5 atau enggak. Pertahankan supaya 5. Oleh karena itu yang wajibnya itu 2. Nyanyi terus dibuat WAV-nya. Kemudian nanti, tapi Anda siap-siap konversinya ya, misalkan MP3-nya. Nanti di HP atau di mana kalau saya akan memainkan, mungkin atau di YouTube atau di mana, nanti saya akan buat spesifikasinya ya. Tapi kalian siap-siap. Di HP lah minimal ya, kalian simpen WAV-nya disimpan, MP3-nya disimpan, kemudian diplot bandwidth-nya. Nah, ini opsional nih, bagi yang takut ada masalah dengan ini, jaga-jaga. Insinyur itu suka jaga-jaga, ada margin. Jaga-jaganya adalah, silakan kalian lakukan filter. Kalau low pass filter gimana, band pass, high pass, karena sama-sama mudahnya dilakukan di Audacity, nggak usah ngitung-ngitung lagi. Itu opsional. Sehingga nanti nilai kalian kalau dari yang pokok tadi nggak nyampe 5, terbantu oleh opsionalnya. Gitu ya, menggunakan filternya. Sehingga kalian secara tidak langsung akan belajar Fourier transform aplikasinya dan belajar filtering, digital filtering. Pakai Audacity wajibnya. Kalau kalian ingin nyoba-nyoba ya, mungkin di sini ada suka tukang ngedit suara gitu, silahkan mau pakai Adobe Audition atau Sony Vegas misalkan ya, yang lain-lain. Apalagi kalau misalkan di sini ada keponakannya Erwin Gutawa gitu. Wah, dia mah udah pakai efek segala macam, bisa suara kaleng keluar, suara robot gitu ya. Silahkan. Jadi kalian ada yang wajib, ada yang opsional, ada yang ekstra misalkan supaya lebih seru di mana? Silahkan. Sehingga kreativitas juga akan diapresiasi. Jadi nilai 5 ini kalian punya komponen di bawahnya yang opsional. Bisa jadi nanti nilai kalian untuk tugas ini ternyata ditotalkan kan 100 ya, tapi 5% kan ya, 100. Ternyata saking hebatnya nilai ini aktualnya bisa lebih dari 100, opsi-opsinya banyak, tapi memang maksimalnya saya hargai 100 gitu. Bisa jadi nilai kalian 150 nih, tapi karena diambil 100. Tapi yang apes, kalau kalian mengerjakan yang wajibnya saja, 1 dan 2, dan tidak mengerjakan yang opsi kreativitas, dari 1 dan 2 ini nilainya ternyata cuma 80, atau cuma 70. Jadi nggak ada yang nolongnya nih di bawah, gitu ya. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang
opsional untuk menambah jaga-jaga kalau nilai yang wajibnya nggak nyampe. Tidak 100, sayang gitu ya. Oke, saya kira gitu aja hari ini. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita bubar? Dari sini ada, dari bawah? Ya. Nyanyinya jangan pakai musik, karena nanti, ya untung diperjelas ya. Jangan, ini nyanyi asli. Suara asli, kalau bisa suaranya supaya bagus di studio Erwin Gutawa misal ya. Tapi kalau nggak nyampe ke sana, jangan di toilet, jangan di tempat yang bergema. Biasanya salah satu tempat yang baik untuk rekaman audio podcast itu lemari pakaian. Jadi lemari pakaian dibuka, HP atau apanya atau laptopnya disimpan di sini ya. Biasanya yang cukup bagus kalau pakai laptop, pakai headset untuk HP. Nah, headsetnya ini cukup bagus ini suaranya. Kalian ngadep ke buka lemari, lemarinya plastik lah, lemari apa, pakaian di situ tuh peredam suara yang baik ya, tidak menimbulkan pantulan. Suara asli ya. Apakah boleh pakai joki? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kecuali kalian disuruh nyanyi gitu kayak joki suaranya. Jadi tidak bisa dibedakan. Oke, cukup jelas ya? Yang di atas cukup jelas ya? Baik, kalau begitu kita akan akhiri saja sampai di sini. Deadline dari tugas ini adalah jam 21 malam minggu depan, hari Rabu. Ya, hari Rabu. Salah, bukan hari Rabu. Ya sudahlah, seminggu deh, hari Kamis. Jadi kita akan buka rekaman-rekamannya di hari Jumat. 1 minggu dari sekarang. Bu, ingat ya, bukan 23.59 tapi jam 21. Karena saya nggak mau kalian jadi begadang. Jadi jam 21 udah tutup tuh EduNext-nya. Nanti diunggah ke sana. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri dulu kelas ini. Saya akan tutup. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.